warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى Sayyid Sabiq, asyam yudlaku alal imsak. Maka berkata penulis kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, beliau menyebutkan pada bab asyam bahwa asyam yudlaku alal imsak. Asyam itu kaitannya imsak. Asyam itu diambil dari kata sama yasumu sauman wa siyaman. Jadi masdarnya saum dan siam. Ada satu ayat yang menggunakan saum, yang lain menggunakan siam. Itu dalam surat Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku saum, ai imsakan anil kalam, yaitu menahan daripada berbicara. Puasanya Maryam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksudkan pada bab ini adalah al-imsak anil muftirat, menahan dari segala yang membatalkan, yaitu makan dan minum serta hubungan. Secara bahasa sebetulnya imsak itu menahan, stop, berhenti, itu imsak. Berhenti, stop, berdiam, itu namanya imsak. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kendaraan yang mogok itu disebut dengan samatul dhabah, kendaraan saum. Kok bisa kendaraan saum? Dia mogok. Ya, angin yang tidak bertiup disebut dengan samatul, angin saum. Angin saum juga, anginnya enggak bertiup. Bahkan kata Abu Ubaidah, ketika ada seseorang yang dia itu enggak mau ngomong, berdiam aja, dipanjang kada menjawab, pokoknya berdiam juga, ditakuni berdiam. Cara berdiam, maka itu disebut dengan shaim. Dengan catatan dia bisa ngomong. Ya. Ada tetangga ngomong, Ustaz, itu ada tetangga belum Ustaz, dia enggak mau ngomong, diam aja. Saya tanya sejak kapan? Sejak bayi Ustaz, bisu namanya, bukan shaim. Jadi shaim itu adalah orang yang dia pandai ngomong, dia pandai bicara, tapi dia menahan untuk berbicara. Kenapa? Karena ini penting. Puasa lisan, lisan ini bisa membuat badan binasa. Celaan, cacian, makian itu bahaya. Ini yang kita harusnya cerdas dalam menggunakan lisan kayak Nabi kan. Dan yang paling banyak kesel lidah itu ya jelas para penceramah, itu biasanya sering juga kesel lidah. Maka kalau untuk menahan, secara istilah dia adalah menahan dan membatalkan yang tadi makan, minum dan hubungan di waktu siang. Yang pengantin hanya ada yang pengantin hanya di sini. Ini bulan Ramadan tuh paling banyak orang nikah. Tadi aja 3. Saya heran juga. Harusnya nikah itu nanti bulan Syawal kan. Cuman takut lagi mereka. Tapi khutbah begitu ya. Kalau bulan Ramadan justru bahayanya kalau kada menahan juga, ya. Nah, maka ini minimal makan, minum dan hubungan. Maksimalnya kata Nabi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas.
Hampir sama juga. Jikalau salah satu kamu puasa, fala yarfas, jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Ayat al-fasha fil qaul, ucapan lagi, perkataan yang keji, sumpah serapah. Buat kamus menyumpah-nyumpah itu. Dalam dakwah tidak ada perkataan yang menyumpah. Sekalipun bagaimanapun tidak sukanya kita dengan ahli maksiat, jangan menyumpah. Ada itu apa? Ya. Dan itu bukan dakwah yang tepat. Kalau kita menyumpah-nyumpah, oh ikan masuk neraka. Kalau saya mau cerita panjang kisah seorang pemuda laki-laki yang membunuh 99 jiwa itu kan, yang dia membunuh tis'an wa tis'ina nafsan, dia membunuh 99 jiwa. Dia mau taubat, dibilangin wah ikan itu dosa besar, ada ampunan, neraka nyawa, untuknya sama sekali. Nah ini dakwah yang gak cerdas. Dakwah yang cerdas yang kedua, ada orang mu'alim, dia datang, ya mu'alim, saya telah membunuh, berapa yang kau bunuh? Mi'ata nafsan, 100 sudah lengkap lawan tadi di sana. Apa kata si mu'alim tadi? Ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi antara engkau dan taubatmu? Tidak ada halangan. Sebesar apapun dosamu, Allah Maha Pengampun. Kau datang satu kampung di sana, yang di sana mereka pada ikut bersama dengan mereka, dan jangan kau kembali ke kampungmu yang dulu. Nah, ini dakwah yang cerdas bil hikmah. Hikmah itu di sini, Pak. Makanya bukan cuma otak pintar, tapi hati enggak cerdas. Yang utama itu cerdasnya di hati, bukan di otaknya doang. Ya. Nah maka ini rapas lagi ucapan. Yang kedua wala yashab. Yashab itu semua sifat, tindakan, perbuatan yang tidak pada tempatnya. La yajhal, jahlun itu timpang. Sama juga ya. Maka kata Nabi, salah satu contoh fa in syatama, ada yang mencela, mencaci, memaki kita. Jadi gini Bapak Ibu, puasa itu adalah merupakan ibadah rahasia, sir, yang hanya boleh Tuhan yang tahu dan kita yang tahu, gak boleh yang lain tahu. Fa innahu li, kata Allah, dia untuk membuat ana tajzi bi, aku yang balas dia. Jadi itu rahasia. Wah aku malam tadinya besar puasa hari ini, gak usah pakai sah. Boleh pakai sah itu dengan syarat. Ada yang dibolehkan pakai sah kata Nabi. Jikalau ada yang mencela, menyambati, mencaci, memaki kita, atau menantang kita berkelahi, baru kau bilang ini shaim. Katakan falyaqul ini shaim. Lahirlah ini shaim. Jangan pakai bahasa Arab. Tampilingnya kita. Hei mereka ini shaim, apanya shaim? Pakai bahasa kita. Makanya saya selalu tekankan, nggak semua harus pakai bahasa Arab, kecuali sholat ya. Kalau hal-hal yang kayak gini, kata Nabi, jikalau ada nantangin kamu berkelahi, falyaqul inni shaim, katakan inni shaim. Itu jangan pakai bahasa Arab, karena dihadapi orang Banua, orang Banjar. Kecuali dihadapi orang Arab, baru inni shaim. Sama khutbah nikah, Pak. Khutbah nikah itu pakai bahasa Indonesia. Yang di hadapan seorang orang Indonesia, masa pakai bahasa Arab? Bingung. Saya paniknya pakai bahasa Arab, Pak ya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ada amin 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 ya Allah. Padahal itu khutbah, bukan doa. Ya. Jadi khutbah itu pakai bahasa yang dipahami. Namanya khutbah, nasihat dan pidato. Makanya saya kalau ikut lomba khutbah nikah, saya pasti kalah. Ada lomba kan, lomba baca khutbah nikah, saya pasti kalah. Ustaz ikut, Ustaz. Saya bilang saya nggak mau, saya pasti kalah. Oh Ustaz kok nyerah dulu? Bukan nyerah duluan. Yang jadi indikasi menang kalahnya apa dulu? Ya kan, substansi khutbah itu apa dulu? Kalau substansi khutbah nikah itu ada bacaan yang bagus, bacaan yang sesuai dengan pokoknya, saya pasti kalah. Tapi kalau khutbah nikah itu ada kreativitas, pidato, nasihat, maka saya pasti menang. Jadi dulu apa sih karakternya? Kalau itu saya ikut. Jadi bukan saya yang nyerah,
Saya ikut berani bertanding, tapi saya lihat dulu, oh kalau yang dihitung adalah nilai bacaan saya kalah, saya nggak mau ikut. Ngapain buang-buang waktu ikut? Ya kan, berlaku kemudian saling berlomba memperdengarkan suara yang bagus, apa hasil? Padahal khotbah itu nasihat. Nah itu juga jangan. Saya pakai bahasa Indonesia kalau menikah. Nah kembali tadi, ada yang nanti lahir, katakan ke Nabi, ini soal puasa. Berapa kali? 2 kali. Maka kain lahirlah aku puasa. Lain lah, kamu ini pengecut benar. Aku puasa, titik. Jangan ditambahin. Aku nih puasa, puasa. Tapi nyawa hendak jua bakal lahir ada nih udah lipat tarawih. Nah itu lain. Itu sama juga ya. Nah baik. Sejak kapan itu imsak? Min tulu'il fajar. Kapan tulu'il fajar? Subuh Pak. Bukan yang 10 menit sebelum subuh, itu bukan imsak. Imsak itu kan stop, berhentinya kita makan. Kapan? Subuh. Tapi alangkah bagusnya berhenti itu sebelum azan subuh. Ini yang Nabi, bukan berarti itu imsak, bukan. Alangkah bagusnya berhenti sebelum azan subuh. Karena usia kita kelewatan kan, pas makan tiba-tiba azan masuk. Nah ini. Jadi Nabi itu ada hikmahnya juga. Kenapa kita itu ada jeda? Tidak boleh puasa bulan Sya'ban itu sebulanan. Harus ada 1-2 hari sebelum Ramadan puasa itu kita nggak boleh puasa. Itu ada maksud. Makanya nggak ada orang puasa sampai 3 bulan. Orang tiap Sya'ban Ramadan itu nggak ada dalil. Ya. Nah balik tadi bahwa ditanya oleh Zaid, ya Rasul, wahai Rasul, tasahar nama Rasulillah, kami bersahur bersama Rasul. Kummakumna ila salat, lalu kami bangun untuk sembahyang subuh. Aku pun bertanya, qultu kam kana qadra bainahuma, wahai Rasulullah, berapa sih jarak yang bagus kadarnya antara makan sahur dan sholat subuh? Maka Nabi mengatakan yang sadang itu ya 50 ayat, 50 ayat sadang. Berapa? 10 menit sudah stop deh. Ini mulai jam 4 subuh makan sampai jam 5 itu bukan sahur, membantas namanya. Iya kan? Apaan aja? Ya 10 menit barangnya sadang kita stop. Kenapa? Siap-siap kita untuk ke masjid, berpakaian, berjalan. Jangan makan terus, ya. Nah, sampai kapan? Ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Kapan itu? Azan maghrib. Ini disiplin nih. Kalau udah mulai menjelang azan itu udah semua siap di depan makanan. Di depan tuh macam-macam, ada bingka, ada soto, ada sop, ada rawon, ada es cendol, ada bubur kacang. Di depan kita anak-anak dah kayak bingka duluan. Nang tua sama juga. Enggak cuma anak-anak, Pak, yang tua juga sama. Lihat bingka, wah ini bingka. Jadi zikirnya bukan lagi asyhadu an la ilaha illallah, tapi bingka-bingka gitu. Makanya doanya setelah makan, setelah makan. Doa buka itu, apa doa buka? Jahabal dhama. Itu sebetulnya setelah kita makan seteguk, minum seteguk air atau sebiji kurma. Bukan sebelum. Ya sebelum tetap kita baca basmalah atau doa apa? Yang biasa dibaca anak-anak, Allahumma barik lana. Kalau itu Allahumma lakas sumtu juga sebetulnya setelah, sebetulnya kalau mau dibaca harusnya kayak biasa. Yang doa yang makan hantu buka itu bacanya Allahumma barik lana, Pak. Jadi kalau ketemu hantu baca Allahumma barik lana buka atau hantu kan? Kenapa? Mau dimakannya juga. Jadi makan, jadi doa puasa itu jahabul dhama, telah hilang haus, wa batallatil ghurub, telah basah kerongkongan, wa sabatal ajr, dan telah tetap nilai pahala. Insya Allah itu setelah kita minum seteguk air atau sebiji kurma, bukan sebelum. Ya, kalau sebelum itu yang biasa kita baca zikir-zikir itulah bacaan-bacaan itu basmalah ya. Nah, ma'aniyah bersama niat. Jadi puasa itu cuma 2, imsak sama niat. Oh imsak dulu baru niat. Karena di dalam puasa nggak ada rukun tertib, nggak ada. Kenapa imsak dulu baru niat? Karena ada kasus Nabi itu ketika berangkat subuh mau sholat subuh di masjid, pulangnya agak kesiangan dikit.
tapi belum nggak makan. Sampai di rumah nanya, ya Aisyah, adakah makanan? Kata Aisyah, nggak ada ya Rasul. Maka kata Nabi, ini shaim, aku puasa. Nabi nggak niat kan? Imsak dulu Nabi, nggak ada makan Nabi. Setelah nggak ada makanan di waktu siang, baru boleh mengatakan aku puasa, boleh, sah puasanya. Dengan catatan belum makan. Ini sudah makan 10 biji wadai di masjid. Boleh cermat, ditanya, Pak udah makan? Belum. Ya memang orang Banjar kayak gitu Pak. Kalau orang Banjar ini yang namanya makan itu nasi. Kalau wadai, jangankan sebiji, 10 biji pun wadai habis, tetap belum makan. Ya, itu orang Banjar. Nah, maka kalau sudah makan nggak boleh. Jadi catatannya tetap dia belum makan. Lalu kemudian dia niat boleh belakangan. Cuman tuh Nabi ya. Kalau kita, ding, adakah makanan kada kakai mungkin udah kawin pulang itu kita. Kalau Nabi kada, aku puasa kata Nabi. Ya, coba tanya nanti ibu-ibu kalau bapak-bapaknya, adakah rumahnya makanan nggak ada? Aku kawin pulang itu kata bapaknya kan gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.